Salam pencerahan bersama saya kembali, Reza Watimena di Rumah Filsafat. Kami juga tetap dengan misi kami, misi utama kami untuk mewujudkan dunia yang sadar dan bernalar sehat. Ya. Jadi sadar, punya tingkat kesadaran yang tinggi, dan bisa menggunakan akal budi secara sehat dalam hidup sehari-hari. Kebetulan ini tema kita pada edisi kali ini. Mungkin ini bisa 2 episode ya, karena agak panjang gitu ya. Judulnya Teori Transformasi Kesadaran. Jadi kita akan berbicara soal kesadaran, mungkin salah satu elemen terpenting dalam hidup manusia ya, di samping kebenaran juga kesadaran. Nanti kita akan lihat bahwa 2 hal itu sebenarnya satu ya, bahwa kebenaran adalah kesadaran. Bahkan saya berani mengajukan argumen Tuhan itu adalah kesadaran ya. Kesadaran yang meresap ke seluruh alam semesta dan ke dalam diri kita sendiri. Nah, jadi mari kita berdiskusi soal kesadaran, jangan kemana-mana. Teori transformasi kesadaran. Jadi saya ini kan belajar filsafat tuh dari tahun 99-2000 ya. Jadi udah 23 tahun. Kurang lebih 23 tahun. Dan saya menekuni lama filsafat Eropa, terutama filsafat Jerman. Kemudian mulai tahun 2014 saya menekuni filsafat Asia secara mendalam. Masuk dari Zen Buddhism, masuk ke yoga, masuk ke tradisi Advaita Vedanta, dan sampai sekarang masih menari di antara keduanya ya, antara filsafat Eropa dan filsafat Asia. Dan baru-baru ini saya juga mendapat kesempatan untuk penelitian yang sangat mendalam tentang neuroscience ya, filsafat dan neuroscience. Neuroscience adalah cabang ilmu pengetahuan yang berbicara soal kaitan antara sistem saraf manusia, otak, dan kesadaran manusia. Dan setelah 23 tahun ya belajar filsafat Eropa, filsafat Asia, dan kemudian neuroscience, saya merasa saya perlu merumuskan sebuah teori saya sendiri ya, sebuah sudut pandang saya sendiri. Yang mendorong saya sebenarnya adalah dosen saya, Pak Francisco Budi Hardiman. Dia guru saya, mentor saya, sekarang menjadi teman baik saya. Dia meminta saya, coba apa yang kamu pelajari dirumuskan secara sistematis ya. Lalu saya seperti tergelitik gitu. Dan kemudian dalam waktu 2-3 hari pikiran saya bekerja sangat cepat, sangat keras, dan saya menulis dan menjadi satu buku. Teman-teman bisa download di website Rumah Filsafat gratis, e-book. Edisi embrio dari Teori Transformasi Kesadaran, TTK. Teman saya bilang, wah judulnya kok tetek ya, tetek ya, tapi ya itu kebetulan aja ya. Teori Transformasi Kesadaran ada di website Rumah Filsafat gratis, download aja. Sekarang saya sedang buat edisi revisinya, jadi saya revisi sedikit, saya tambahin. Intinya tetap sama, cuma ada sedikit tambahan ya, ada sedikit variasi. Nah, saya tertarik untuk menjabarkan teori itu di edisi kali ini di Rumah Filsafat. Saya nggak tahu ini cukup waktunya apa enggak, karena teorinya sangat panjang. Mungkin nanti bisa dipecah 2 atau 3 episode lah, tergantung teman-teman Rumah Filsafat ini gimana enaknya, saya ikut aja gitu ya. Jadi teori transformasi kesadaran ini mungkin bisa dianggap sebagai puncak dari apa yang saya pelajari selama ini, dan harapannya dengan teori ini teman-teman bisa terbantu terutama dalam hidup ya, dalam kehidupan sehari-hari, dan juga di dalam penelitian, di dalam riset, di dalam analisis sosial, politik, ekonomi juga bisa dipakai. Nah, apa itu teori transformasi kesadaran itu ya? Kita mulai dulu dengan judulnya ya, Teori Transformasi Kesadaran. Teori itu apa sih? Teori itu adalah rumusan, sebuah formulasi dari apa yang diamati, fenomena di dalam kehidupan, hal di dalam kehidupan yang diamati dan dia berulang, ada pola yang berulang,
kemudian hal yang berulang dan yang sama itu ditangkap lalu dirumuskan ke dalam sebuah teori. Yang sudah legend mungkin teori hukum gravitasi ya. Benda apapun kalau kita lempar ke bawah, kita lepas gitu ya, dia akan jatuh dan berulang. Kenapa benda itu jatuh? Dan akhirnya dirumuskan sebuah karena ada hukum gravitasi, ada gaya gravitasi yang menarik benda ke bawah gitu. Yang membuat bumi, matahari, dan tata surya tetap bergerak dalam pola yang sama. Itu contoh klasik ya. Nah, teori transformasi kesadaran juga sama. Saya melihat ada pola yang berulang di dalam peradaban manusia. Di dalam pemikiran Eropa, di dalam pemikiran Asia ada pola yang berulang. Bahwa manusia itu tingkat kesadarannya itu beda-beda. Dan tingkat kesadarannya itu menentukan perilakunya. Pilihan-pilihan hidupnya, tindakannya, perilakunya, itu ditentukan oleh tingkat kesadarannya. Jadi teori adalah abstraksi ya. Atau kita melihat hal yang berulang dan hal yang sama di dalam kehidupan, lalu kita membuat formulasi dari itu semua. Dan formulasi itu menjadi sebuah teori. Kalau kita runtut dengan metode penelitian ilmiah, apa yang berulang dan sama tersebut, awalnya kita rumuskan sebagai sebuah hipotesis ya. Hipotesis itu artinya rumusan yang ini mungkin akan menjadi teori. Nah, setelah hipotesis itu diuji, diteliti, dan akhirnya dia bertahan, baru dia menjadi teori. Nah, yang kedua, transformasi kesadaran itu artinya apa? Transformasi itu bukan hanya sekedar perubahan ya. Perubahan tuh bisa sangat kecil ya. Saya berubah, rambut saya tambah panjang, tapi itu bukan transformasi. Saya berubah, saya tambah umur, tapi itu juga bukan transformasi. Transformasi adalah perubahan total dan mendasar. Tadinya saya mau pakai teori revolusi kesadaran, cuma kata revolusi itu identik dengan perang, pemberontakan, lalu saya pikir nggak pas. Transformasi itu kiranya identik dengan kata Yunani kuno ya, metanoia. Metanoia sering diterjemahkan sebagai pertobatan, tapi bukan pertobatan religius ya. Oh, jadi saya percaya Tuhan lagi, saya beragama, enggak, tapi metanoia berarti kesadaran saya mengalami perubahan mendasar, perubahan total. Dari yang tadinya sempit dan eksklusif menjadi inklusif, terbuka, dan universal. Itu transformasi kesadaran. Nah, teori transformasi kesadaran adalah sebuah upaya rasional dan sistematik untuk merumuskan tingkat-tingkat kesadaran manusia, jenis-jenis manusia apa yang hidup dalam level-level kesadaran tersebut, dan bagaimana cara mencapainya, bagaimana cara melakukan transformasi kesadaran, serta tantangan apa saja yang kira-kira muncul. Jadi kira-kira itu bagannya. Nah, jadi sekali lagi yang pertama adalah bentuk dan tingkatan kesadaran. Yang kedua adalah antropologi dari transformasi kesadaran, artinya tipe-tipe manusia macam apa. Lalu yang ketiga adalah metode, cara untuk melakukan transformasi kesadaran. Dan yang keempat adalah tantangan atau resistensi dari transformasi kesadaran. Saya nggak tahu nih sempet nggak ya membahas semua itu. Mungkin saya akan bahas yang pertama aja dulu sebagai pemanasan gitu ya. Sebagai pembukaan itu, nanti dalam edisi-edisi selanjutnya bisa diperdalam gitu ya. Oke, kita mulai dulu dengan pertanyaan mendasar. Apa itu kesadaran? Jadi kita bisa melihat dari dua sisi. Yang pertama adalah sisi konkret. Kesadaran adalah sebuah pengalaman sadar, conscious experience. Misalnya, saya sadar bahwa saya duduk. Saya sadar bahwa saya berbicara. Saya sadar bahwa ada teman saya, Zul, yang sedang mengatur kamera. Saya sadar ada banyak suara burung, banyak orang piara burung di sini. Jadi kesadaran adalah sebuah pengalaman sadar. Itu secara konkret. Yang kedua adalah secara abstrak. Kesadaran adalah inti dari kehidupan. Sesuatu itu disebut hidup kalau itu dia menjadi sadar, menjadi sentient, menjadi conscious gitu ya. Misalnya apa bedanya saya dengan mayat? Organnya sama. Mata, hidung, mulut, lidah, tenggorokan, organnya sama, saya dengan mayat. Cuma yang satu sadar, yang satu mati.
Yang satu hidup, yang satu mati gitu. Jadi kesadaran adalah inti kehidupan. Itu secara abstrak ya. Sering orang bilang kesadaran adalah misteri yang tak terpecahkan dalam hidup ya. Saya mikir kesadaran itu bukan tidak terpecahkan, itu sudah jelas kok. Pengalaman sadar dan kesadaran sebagai kehidupan itu sudah jelas. Jadi ini bukan sebuah misteri lagi, ini sudah, menurut saya sudah cukup jelas ya. Jelas tercerah, jelas untuk dipahami gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya, dari mana kesadaran itu muncul? Dari mana kesadaran itu muncul? Kalau mau dirumuskan tadi, dari mana kehidupan itu muncul ya? Kalau kita belajar pemikiran neuroscience ya, tokoh-tokoh seperti Anil Seth, Thomas Metzinger, Christoph Koch, David Chalmers, Susan Blackmore, ya nama-nama itulah, nama-nama peneliti neuroscience itu. Mereka kurang lebih melihat kesadaran sebagai hasil dari kompleksitas sistem biologis manusia. Jadi gini, manusia itu kan punya tubuh ya. Tubuh manusia itu kan canggih ya. Organ-organnya itu sangat canggih gitu ya. Sangat banyak, sangat canggih, dan berfungsi secara harmonis, sinkronis gitu ya. Nah, semua ini terjadi selama jutaan tahun, berkembang selama jutaan tahun, dan satu titik, karena organ ini begitu canggih, begitu kompleks, lalu melahirkan sesuatu yang baru yang disebut kesadaran itu sendiri. Kesadaran. Nah, itu satu teori ya, yang biasanya cukup banyak dianut di dalam para pemikir neuroscience ya. Tadi yang nama-nama Anil Seth, Thomas Metzinger, David Chalmers, Susan Blackmore, Christoph Koch. Kebetulan saya lagi baca secara mendalam ya bukunya David Chalmers dan Christoph Koch, ini yang dianggap sebagai pionir-pionir di dalam pemikiran neuroscience, terutama soal kesadaran ya. Nah, ada lagi teori lain yang disebut panpsikisme, ini juga lagi berkembang, yang melihat bahwa kesadaran itu bukanlah hasil dari kompleksitas tubuh manusia atau sistem biologis manusia. Justru sebaliknya, kesadaran adalah pencipta kompleksitas tersebut. Saya pikir ini lebih logis karena begini. Karena kita hidup, maka kita punya organ. Bukan sebaliknya. Karena kita punya organ, karena kita hidup. Itu kebaliknya. Jadi karena ada energi yang mengalir di tubuh kita, maka rambut kita tumbuh, manusia bisa beraktivitas, bisa berpikir, bisa merasa, bisa menciptakan karya gitu. Jadi kesadaran dianggap satu, dia adalah pencipta kompleksitas sistem biologis manusia, itu yang pertama. Yang kedua, kesadaran juga bukan hanya milik manusia. Kesadaran meresap ke dalam seluruh alam semesta, ke tumbuhan, ke hewan, ke alien, makhluk hidup di luar angkasa sana, ke planet, bintang, tata surya, ruang hampa, semua ini dipenuhi dengan kesadaran dan potensi kesadaran. Ini disebut panpsikisme, makanya pan itu kan universal, menyeluruh. Psikisme adalah seluruh alam semesta ini bersifat mental, sadar, jadi bukan hanya material. Material itu sesuatu yang hanya di penampakan saja. Di dalamnya atau esensi sesungguhnya itu sesuatu yang bersifat sadar gitu. Nah, jadi itu kira-kira. Menurut saya kesadaran itu bukan misteri lagi. Itu sudah terjawab. Para peneliti sudah mencapai kesimpulan tertentu. Kalau kita melihat tradisi filsafat Eropa maupun filsafat Asia, konsep kesadaran itu juga sudah banyak dibicarakan. Gitu. Dan memang yang paling jelas itu di dalam filsafat Asia ya. Dan muncul aliran baru dari Eropa, panpsikisme, yang mencoba membuat sintesis ya dari filsafat Eropa dan filsafat Asia tentang teori kesadaran. Nah, jika kesadaran itu seluas semesta dan kita semua sudah memilikinya, jadi kenapa itu perlu ditransformasi? Kenapa itu perlu ditingkatkan? Itu pertanyaannya. Jadi begini, premis dasarnya adalah semua manusia, semua makhluk hidup itu punya kesadaran. Namun tingkat realisasinya berbeda-beda. Tingkat pengenalannya beda-beda. Ada manusia yang dia punya kesadaran, tapi tingkat realisasinya, the realization level ya, tingkat realisasinya itu sempit. Maka kesadarannya pun juga sempit.
Ketika orang kesadarannya sempit, tindakannya dia, cara berpikirnya dia, perilaku kesehariannya juga kan sangat sempit. Tapi sebaliknya, orang yang tingkat realisasi kesadarannya sudah luas, jadi dia menyadari kesadarannya secara luas, maka cara berpikir, cara dia merasa, tindakan dan perilakunya pun juga akan sangat luas. Gitu. Jadi sekali lagi, kesadaran itu, saya sepakat dengan panpsikisme ya, dan tradisi kontemplatif spiritual filsafat Asia, bahwa kesadaran itu mendahului fungsi biologis, mendahului materi, dan dia berada di seluruh alam semesta ya. Bahkan kalau kita pakai teori astrofisika ya, astrofisika bilang kan 95% alam semesta itu adalah kekosongan. Mereka nyebutnya sebagai dark energy dan dark matter ya, materi gelap dan energi gelap. Karena memang tidak ada apa-apa. Tapi justru dari kekosongan itu lahirlah banyak bintang dan planet dan tata surya dan galaksi dan meteor dan komet. Nah dari kekosongan, jadi kekosongan itu bukan ketiadaan. Dia adalah potensi par excellence ya. Potensi yang sangat besar untuk melahirkan materi. Jadi dalam hal ini posisi saya adalah bahwa kesadaran itu mendahului materi, dan kesadaran itu bukan hanya milik manusia, tapi dia meresap ke dalam seluruh eksistensi ya, ke seluruh semesta gitu. Tinggal tingkat realisasi kita sebagai manusia ini, sebagai Reza, sebagai teman saya Zul, apakah tingkat realisasi kesadaran kita sudah tinggi, sudah luas, sudah universal, atau masih sempit dan terbatas sih? Tinggal itu pertanyaannya. Makanya saya merumuskan teori transformasi kesadaran. Tujuannya apa? Supaya bisa membantu saya sendiri, teman-teman semua, untuk melakukan transformasi kesadaran dari eksklusif ke inklusif, dari sempit ke luas, dari partikular kecil menuju sesuatu yang universal dan kosmik ya, seluas semesta, bahkan lebih dari itu. Tujuannya itu. Mengapa kita harus melakukan transformasi kesadaran? Itu kan pertanyaannya. Pertama, kita ingin hidup bahagia. Orang kalau tingkat kesadarannya sempit, eksklusif, terbatas, dia banyak konflik dalam batinnya. Dan dia juga banyak konflik dengan orang lain. Tapi semakin luas tingkat kesadaran orang, semakin tinggi tingkat kesadarannya, semakin dia bahagia, semakin dia damai. Dan orang kalau hatinya damai, bahagia, dia juga punya relasi yang damai dan bahagia dengan sekitarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita banyak ngomong soal politik, soal ekonomi, soal masalah lingkungan hidup, soal ketidakadilan sosial. Semua itu terjadi, menurut saya, tadi konflik, perang, masalah lingkungan, ketidakadilan sosial, korupsi, pemerkosaan, kekerasan, semua itu terjadi karena tingkat kesadaran manusia yang rendah dan sempit tadi. Eksklusif. Kalau tingkat kesadaran kita semakin luas, semakin luas, semakin luas, maka perilaku kita di dalam politik akan lebih beradab. Perilaku kita dalam ekonomi juga akan lebih adil, lebih fair. Perilaku kita dalam hubungan antar manusia juga lebih harmonis gitu ya. Bukan berarti tidak ada konflik, tapi konflik bisa diselesaikan dengan jalan-jalan yang damai dan rasional. Jadi memang pada akhirnya mutu politik, mutu ekonomi, mutu budaya sebuah masyarakat tergantung dari tingkat kesadaran warganya. Di mana level kesadarannya? Dan kenapa kita merusak lingkungan? Kita memakai benda-benda yang menciptakan banyak polusi, kita menghancurkan hutan, menghancurkan pantai untuk dibangun resort. Karena tingkat kesadaran kita rendah. Kalau tingkat kesadaran kita sudah inklusif, sudah luas, sudah kosmik, sudah universal, maka secara alami, secara otomatis kita akan menghargai alam. Gitu. Jadi sekali lagi, transformasi kesadaran itu perlu untuk dilakukan karena dua alasan tadi. Satu, untuk membuat hidup kita bahagia dan damai. Dua, untuk menciptakan dunia yang lebih damai, yang lebih sehat, yang lebih adil. Ya intinya ini kira-kira teori transformasi kesadaran sejalan dengan tujuan dari rumah filsafat, yaitu mewujudkan dunia yang sadar dan bernalar sehat. Kira-kira itu
mungkin untuk edisi kali ini kita cukupkan di situ biar teman-teman juga nggak terlalu mabok gitu ya. Nih Zul juga udah agak teler nih, belum sarapan kayaknya gini. Zul tuh kru di rumah Zafat. Jadi kita sudah bahas sekilas mengenai apa itu kesadaran, apa itu teori transformasi kesadaran, dan mengapa itu penting untuk dikembangkan, dipelajari, dan disebarluaskan. Edisi berikutnya kita akan masuk ke dalam jantung hati dari teori transformasi kesadaran. Demikian, terima kasih. Titip pesan dari sponsor, jangan lupa follow, like, share semua sosial media kami, YouTube, Spotify, dan Instagram atau Facebook ada nggak? Ya dilihatlah, dicek sendiri. Sebarin, semoga teori transformasi kesadaran ini bisa semakin dipelajari banyak orang, bisa mengubah hidup lebih banyak orang, sehingga semakin banyak orang tuh merasa bahagia, merasa damai, dan bisa mewujudkan kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, keamanan yang lebih beradab, lebih bermutu tinggi untuk kita semua. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam pencerahan.